Namanya Arjun Singh. Usianya 42 tahun. Tinggi, tegap, dan selalu mengenakan seragam pilot dengan presisi militer. Setiap garis lipatan di celananya seperti diukur dengan penggaris. Setiap sepatu yang ia kenakan selalu mengkilap, memantulkan cahaya bandara. Ia bukan hanya seorang pilot. Ia adalah simbol disiplin dan profesionalisme di maskapai tempat ia bekerja. Sejak usia 20-an, Arjun sudah akrab dengan langit. Ia tumbuh besar di Mumbai, kota padat yang tak pernah tidur. Ayahnya seorang insinyur sipil, dan ibunya guru matematika. Keduanya disiplin, tegas, dan sangat logis. Di rumah mereka, agama bukanlah topik yang sering dibahas. Bukan karena mereka ateis, tapi karena mereka menganggap hal-hal spiritual sebagai sesuatu yang tak relevan dengan kehidupan nyata. Mereka percaya pada kerja keras, angka, dan hasil. Arjun tumbuh menjadi anak yang kritis. Ia menyukai logika, menyukai kontrol, menyukai hal-hal yang bisa ia ukur dan prediksi. Mungkin karena itu, dunia penerbangan sangat cocok untuknya. Di sana, tidak ada tempat untuk kebetulan. Semua serba terukur. Semua serba pasti. Bahkan turbulensi pun bisa dijelaskan dengan rumus fisika. Saya tidak percaya pada keajaiban. Begitu katanya suatu hari dalam sesi pelatihan psikologis bagi pilot senior. Kalau pesawat itu selamat, pasti karena manusia bekerja dengan benar, bukan karena doa. Pernyataan itu membuat beberapa peserta lain terdiam. Tapi bukan karena tak setuju. Mereka hanya tidak ingin berdebat dengan Arjun. Pria ini keras kepala. Kalau sudah punya pendapat, sulit mengubahnya. Ia tak pernah mencari konflik, tapi juga tidak segan menyampaikan pikirannya secara blak-blakan. Ia skeptis terhadap agama. Bukan karena trauma atau pengalaman buruk, tapi karena ia merasa semua itu tidak masuk akal. Baginya, agama adalah sistem yang dibuat manusia untuk menjelaskan hal-hal yang belum bisa dijelaskan. Dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan, menurutnya, kebutuhan akan agama akan berkurang. Tapi meski skeptis, Arjun bukan orang yang jahat. Ia jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ia menghargai waktu orang lain, memperlakukan kru kabin dengan sopan, dan selalu berusaha membuat penumpang merasa aman. Ia hanya tidak tertarik membicarakan hal-hal di luar dunia nyata. Di maskapai tempatnya bekerja, Arjun dikenal sebagai salah satu pilot terbaik. Ia jarang melakukan kesalahan. Evaluasi tahunannya selalu memuaskan. Ia punya jam terbang tinggi, bahkan termasuk pilot yang dipercaya untuk penerbangan lintas benua. Tapi di balik semua pencapaiannya, Arjun hidup sendirian. Ia belum menikah, dan tidak punya banyak teman dekat. Waktu luangnya ia habiskan membaca buku teknik, memperbarui sertifikasi penerbangan, atau menonton film dokumenter. Ia tidak suka pesta, tidak suka keramaian, dan tentu saja tidak suka diskusi agama. Baginya, hidup ini adalah perjalanan singkat. Nikmati saja dengan logika, kerja keras, dan sesekali liburan ke tempat sepi. Pernah satu kali, dalam sebuah penerbangan malam dari Delhi ke London, kopilotnya bertanya, "Kapten, apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini?" Maksud saya, semacam kekuatan tak terlihat yang mengatur hidup kita. Arjun hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Yang mengatur hidup kita adalah keputusan kita sendiri." Kalau ada yang mengira ada kekuatan gaib, mungkin dia belum cukup memahami hukum sebab akibat. Jawaban itu membuat sang kopilot diam. Bukan karena kecewa, tapi karena ia tahu Arjun bukan tipe orang yang bisa diyakinkan dengan kata-kata. Harus ada pengalaman nyata yang membuatnya berpikir ulang. Dan sayangnya, pengalaman seperti itu tidak datang setiap hari. Di kalangan pilot, Arjun juga dikenal tidak pernah ikut perayaan keagamaan apapun. Ketika maskapai mengadakan acara perayaan Diwali, Natal, atau Idul Fitri, Arjun lebih memilih mengajukan jadwal terbang atau tinggal di rumah. Bukan karena ia membenci agama,
Tapi karena ia merasa semua itu tidak penting. Ia tidak ingin berpura-pura ikut merayakan sesuatu yang tidak ia yakini. Namun, satu hal yang unik dari Arjun adalah keterbukaannya terhadap diskusi. Ia tidak akan menyerang orang beragama, selama orang itu juga tidak memaksakan pandangannya. Saya tidak keberatan Anda berdoa sebelum terbang, asal jangan mengganggu sistem avionik, candanya suatu kali kepada pramugari yang berdoa sebelum boarding. Kehidupan Arjun berjalan stabil. Rutinitas, kedisiplinan, dan profesionalisme menjadi fondasi hari-harinya. Ia merasa cukup, tidak bahagia berlebihan, tapi juga tidak sedih. Ia berada di zona nyaman yang ia ciptakan sendiri. Sampai akhirnya, sebuah penerbangan menuju Timur Tengah mengubah segalanya. Waktu itu, Arjun ditunjuk menjadi kapten untuk rute Mumbai, Abu Dhabi, Istanbul. Bagi Arjun, ini bukan sesuatu yang baru. Ia sudah puluhan kali terbang ke Timur Tengah. Namun penerbangan kali ini berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena penumpangnya, tapi karena satu suara yang masuk ke kokpit. Sebuah suara yang akan mengganggu logika yang selama ini ia pegang erat. Sebelum penerbangan itu, Arjun tetaplah Arjun yang skeptis. Ia tidak tahu bahwa di langit yang sama, dalam tekanan kabin yang stabil dan suhu yang dingin, ada sesuatu yang akan menggetarkan hati kecilnya. Sesuatu yang selama ini ia anggap remeh. Sesuatu yang justru akan menjadi titik awal perjalanan batinnya. Ia masih belum tahu apa yang menantinya. Tapi bagi langit, bumi, dan setiap penumpang yang akan ia bawa, perubahan itu sudah mulai berhembus. Perlahan, tapi pasti. Langit Mumbai pagi itu biru pucat, seolah menyambut keberangkatan Arjun dengan keheningan yang biasa saja. Di terminal keberangkatan, lalu lalang penumpang menjadi latar belakang kehidupan bandara yang tak pernah tidur. Tak ada yang istimewa. Semua berjalan sesuai jadwal. Arjun datang lebih awal, seperti biasa. Ia tidak suka tergesa-gesa. Sebelum naik ke pesawat, ia duduk sejenak di ruang briefing bersama kru. Kopilotnya kali ini bernama Prakash, pria muda yang baru 2 tahun lulus dari Akademi Penerbangan. Wajahnya ramah, senyumnya cepat, dan bahasa tubuhnya penuh hormat. Arjun, seperti biasa, hanya mengangguk singkat saat diperkenalkan. Tujuan hari ini, Abu Dhabi, lalu lanjut ke Istanbul, ujar petugas briefing. Cuaca bagus, komentar Prakash, mencoba mencairkan suasana. Arjun membaca laporan cuaca tanpa menanggapi. Ia memang tidak pandai bersosialisasi kecuali benar-benar perlu. Setelah semua laporan dicek, mereka menuju apron, tempat pesawat Airbus A330 mereka telah siap mengangkut 200-an penumpang. Di dalam kokpit, Arjun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tangannya cekatan memutar tombol, menekan saklar, dan memantau layar. Semuanya tampak normal. Prakash memperhatikan sambil sesekali mencatat. Kapten, ini pertama kali saya ikut rute ini. Saya dengar wilayah udara Teluk cukup sibuk, ya? Arjun hanya menjawab dengan anggukan. Mereka melakukan komunikasi dengan ATC, lalu mulai proses taxiing. Saat pesawat mengudara dan perlahan meninggalkan daratan India, Arjun mulai merasa tenang. Di atas ketinggian 35.000 kaki, semuanya terasa familiar. Dunia di bawah menjadi hanya titik-titik cahaya, dan di dalam kabin, hidup terasa sederhana, menjaga mesin tetap stabil, memastikan semua prosedur berjalan. Setelah 1 jam mengudara, mereka memasuki wilayah udara Oman. Arjun menyetel radio untuk memantau saluran komunikasi lokal. Sambil mendengarkan percakapan ATC dengan pesawat-pesawat lain, tiba-tiba terdengar sesuatu yang asing, bukan suara peringatan, bukan pula suara pesawat, tapi suara yang jernih, mendayu, seperti lantunan, lembut tapi tegas. Suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu masuk melalui saluran radio bandara di suatu frekuensi yang tampaknya terbuka. Arjun sempat menoleh ke Prakash, yang menunduk pelan, tampak menghormati lantunan itu.
Tapi Arjun tidak bisa menahan dirinya. Ia tertawa. Bukan keras, bukan mengejek, tapi sebuah tawa kecil, ringan, yang keluar begitu saja. Suara ini, mereka menyiarkan ini lewat radio bandara, tanyanya setengah geli. Prakash tersenyum, ragu-ragu. Ya, beberapa bandara di Timur Tengah melakukannya, Kapten. Biasanya saat waktu salat tiba. Arjun masih tersenyum, menggeleng kecil. Menarik. Di tempat saya, yang disiarkan cuma cuaca dan informasi teknis. Tapi di sini, doa. Saya kira saya akan mendengar laporan tekanan udara. Ternyata malah panggilan ibadah. Ia tertawa lagi. Prakash tak ikut tertawa, hanya diam. Tapi dalam diamnya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam kesadaran bahwa Arjun mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja ia dengar. Kapten, kata Prakash pelan, itu adzan, panggilan salat. Arjun mengangguk. Saya tahu. Saya pernah mendengarnya di film. Lalu ia menatap ke depan, kembali fokus pada layar navigasi. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Biasanya, setelah tertawa atau komentar ringan, Arjun akan segera melupakan hal itu dan fokus kembali. Tapi kali ini, pikirannya tertinggal di belakang. Suara itu, ada gema yang masih menggantung di pikirannya. Ada nada-nada yang membekas. Ia tak mengerti isinya. Tapi nadanya, itu bukan nada biasa. 2 jam kemudian, mereka mendarat di Abu Dhabi. Transit selama 1 jam sebelum melanjutkan ke Istanbul. Di ruang pilot bandara, Prakash mengambil kopi, sementara Arjun berdiri di dekat jendela kaca besar, memandangi matahari gurun yang menyilaukan. Bandara ini berbeda. Ia melihat beberapa staf bandara mengenakan pakaian tradisional. Di pojok ruangan, ada tempat wudhu. Dan di speaker bandara, adzan kembali berkumandang. Entah kenapa, kali ini Arjun tidak tertawa. Ia hanya mendengarkan. Ia tidak tahu kenapa. Tapi suara itu, yang awalnya ia anggap aneh, kini terasa mengusik pikirannya. Bukan karena ia tiba-tiba jadi religius. Tentu saja tidak. Tapi lebih karena rasa penasaran. Kenapa suara ini bisa terdengar begitu sakral bagi banyak orang? Apa yang membuat suara itu, hanya suara saja, bisa membuat orang berhenti, diam, dan menunduk? Saat kembali ke kokpit untuk melanjutkan penerbangan ke Istanbul, Arjun tampak sedikit lebih diam dari biasanya. Ia masih sama, tegas, fokus, dan tenang. Tapi ada sesuatu di matanya yang berubah. Tatapannya seperti sedang berpikir, atau mungkin bertanya. Dalam penerbangan lanjutan itu, Arjun tidak banyak bicara. Prakash merasa heran, tapi tidak berani bertanya. Baru setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, Arjun berkata, "Kalau saya tanya sesuatu soal adzan tadi, kamu keberatan menjelaskan?" Prakash tersenyum. "Tidak, Kapten. Silakan." "Kenapa suara itu begitu penting? Kenapa harus disiarkan?" Prakash butuh waktu sebelum menjawab. Bagi Muslim, adzan itu panggilan dari Tuhan. Bukan sekadar ritual. Itu seperti pengingat bahwa ada yang lebih besar dari kita. Arjun mendengarkan, tidak memotong, tidak mencibir, dan semua orang berhenti mendengarkan suara itu. Kalau mereka bisa, ya, di beberapa tempat, orang akan berhenti bekerja, mengambil air wudhu, dan salat. Itu waktu khusus. 5 kali sehari. Arjun mengangguk pelan. Disiplin juga, ya. Prakash tertawa. Iya, bisa dibilang begitu. Hening lagi. Tapi hening yang berbeda. Hening yang tenang. Malam itu, saat mendarat di Istanbul dan masuk ke hotel untuk istirahat, Arjun memandangi langit dari balkon kamarnya. Kota itu penuh cahaya. Tapi yang ia ingat justru bukan kerlap-kerlip lampu, melainkan suara dari radio bandara beberapa jam sebelumnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia tidak tahu artinya. Tapi untuk pertama kalinya, Arjun tidak menertawakan hal yang tidak ia mengerti. Ia mendengarkan. Dan di dalam dirinya, sebuah pintu kecil terbuka. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh logika dan angka-angka. Penerbangan kembali dari Istanbul ke Mumbai berlangsung seperti biasa. Semua prosedur dijalankan dengan disiplin. Arjun kembali ke rutinitasnya, memeriksa panel, memantau cuaca, dan menjaga komunikasi. Tapi sejak insiden suara adzan di kokpit 2 hari lalu, ada satu hal yang belum sepenuhnya ia pahami, dirinya sendiri. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa suara itu masih teringat jelas. Bahkan saat ia duduk di hotel malam itu, suara lantunan itu seperti bergema di dinding pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara. Hanya bagian dari kebudayaan yang tidak perlu diperhatikan lebih lanjut. Namun, ketika pesawatnya kembali mendarat di Mumbai dan ia menginjakan kaki di tanah kelahirannya, sesuatu dalam dirinya terasa sedikit berubah. Kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup nyata untuk membuatnya sedikit gelisah. Beberapa hari kemudian, Arjun kembali ditugaskan untuk penerbangan ke Dubai. Rute yang biasa ia jalani tanpa masalah. Tapi kali ini, ia memperhatikan jadwal keberangkatan dengan sedikit rasa ingin tahu. Akankah ia mendengar suara itu lagi? Hari itu, ia tiba di kokpit seperti biasa. Menyapa kru kabin dengan singkat, memeriksa sistem, dan menyapa kopilot. Kopilotnya adalah perempuan muda bernama Mera, baru 3 tahun bergabung. Ia cerdas, tangkas, dan cukup percaya diri. "Pagi, Kapten," sapa Mera sambil tersenyum. "Pagi," jawab Arjun sambil tetap fokus pada panel kontrol. Penerbangan berlangsung lancar. Beberapa saat setelah lepas landas dan mencapai ketinggian jelajah, Arjun menyetel frekuensi radio sesuai prosedur. Ia mengawasi layar radar, mencatat kecepatan angin, dan mencermati sinyal dari pusat pengendali lalu lintas udara. Lalu, itu terjadi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu masuk perlahan melalui radio bandara yang mereka lalui. Jelas, lembut, seperti pertama kali ia mendengarnya. Tapi kali ini, lebih panjang, lebih penuh. Arjun tersenyum. Ia tahu suara itu akan datang. Tapi tetap saja, ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya tidak bisa mengalihkan perhatian. Mera menoleh sebentar. "Kita sedang dekat dengan wilayah Bahrain, Kapten. Itu adzan." Arjun mengangguk. Lalu ia tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa sinis, bukan tawa mengejek, tapi tawa yang muncul dari perasaan campur aduk, heran, kagum, dan mungkin sedikit tersentuh. Mera memperhatikan tawa itu. Wajahnya berubah ragu. Ia tidak tahu apakah harus menanggapi atau diam saja. "Suara ini terus saja muncul di setiap bandara Timur Tengah," ujar Arjun, masih tersenyum. "Dan anehnya, saya mulai menunggunya." Mera tersenyum samar. "Dulu saya juga begitu, Kapten. Awalnya bingung, lama-lama jadi terbiasa. Bahkan sekarang rasanya menenangkan." Arjun mengangguk, lalu menatap keluar jendela kokpit. Di luar sana, langit membentang tanpa batas. Awan putih bergumpal lembut di bawah mereka. Di antara keheningan itu, suara adzan seolah menyatu dengan langit. Tapi tawa Arjun tak luput dari perhatian. Tak lama setelah suara adzan itu selesai, salah satu kru kabin datang ke kokpit membawa kopi. "Ini kopinya, Kapten," kata pramugari itu sambil meletakkan cangkir kecil di meja lipat. Saat ia hendak keluar, ia sempat menoleh dan berkata pelan, "Tadi saya dengar Anda tertawa saat adzan, Kapten." Arjun sedikit terkejut. "Oh, saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya, tidak menyangka saja mendengarnya lagi." Pramugari itu diam sejenak. "Maaf, Kapten. Buat kami yang Muslim,
Suara adzan itu sangat sakral. Kalimat itu membuat Arjun terdiam. Ia tidak merasa bersalah, tapi untuk pertama kalinya, ia sadar, mungkin tawa kecilnya punya arti lain bagi orang lain. Setelah pramugari itu pergi, Arjun kembali diam. Pikirannya berputar. Ia mengingat jelas bagaimana reaksi Prakash dulu. Diam, menghormati. Dan kini, pramugari itu pun bicara dengan cara yang sama. Hati-hati, tapi jelas. Arjun tidak merasa diserang. Tapi ia mulai menyadari sesuatu, bahwa ada dimensi emosional dalam suara itu yang selama ini tidak ia pahami. Baginya, selama ini semua hanya data dan suara. Tapi bagi orang lain, suara itu adalah panggilan, sebuah bentuk keyakinan, bahkan mungkin sumber kekuatan. Dalam keheningan kokpit, ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa saya tertawa? Bukan karena lucu, tapi karena saya tak mengerti. Dan sekarang, saya mulai ingin mengerti. Setibanya di Dubai, Arjun tidak langsung pergi ke hotel. Ia duduk sejenak di lounge crew, menatap langit senja dari balik jendela. Suara adzan kembali terdengar dari speaker bandara. Kali ini ia tidak tertawa. Ia hanya diam, mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengakui dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Kembali ke Mumbai, Arjun menyimpan banyak hal di kepalanya. Tapi seperti kebiasaan lamanya, ia tak langsung membahasnya pada siapapun. Ia menaruh semuanya dalam kotak kecil di benaknya, seperti menyimpan peralatan navigasi, tersusun rapi, tapi tak ada yang boleh menyentuh. Namun, kali ini berbeda. Kotak itu terus terbuka sedikit demi sedikit, dan suara adzan yang ia dengar berulang kali seperti tak ingin pergi dari sana. Ia mendengarnya lagi dalam ingatan saat menyikat gigi, saat mencuci tangan, saat menatap langit dari balkon apartemennya. Arjun, yang terbiasa hidup dalam hitungan dan grafik, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa, rasa penasaran. Bukan sekadar ingin tahu secara intelektual, tapi keinginan untuk benar-benar memahami apa yang selama ini ia remehkan. Bukan karena ia tiba-tiba berubah keyakinan, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Pada suatu malam, setelah kembali dari penerbangan domestik, Arjun duduk di depan laptop. Biasanya ia akan membuka situs cuaca atau menonton dokumenter tentang penerbangan. Tapi malam itu, ia mengetik sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa itu adzan? Hasil pencarian muncul. Artikel-artikel dari berbagai situs, kutipan dari kitab, hingga tulisan-tulisan blog orang biasa yang menceritakan pengalaman mereka dengan suara panggilan salat itu. Ia membaca perlahan, bahwa adzan bukan hanya pengumuman waktu ibadah, tapi pengingat, seruan, ajakan untuk kembali menyadari siapa diri manusia di tengah kehidupan yang sibuk. Suara itu bukan hanya untuk telinga, tapi juga untuk hati. Arjun terdiam cukup lama setelah membaca satu kalimat. Adzan mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah persinggahan, dan ada sesuatu yang lebih besar dari semua kesibukan ini. Ia mematikan layar, berdiri, berjalan ke balkon. Langit malam menggantung seperti biasa, tapi malam itu terasa lebih sunyi, lebih luas, lebih kosong. Keesokan harinya, ia pergi ke toko buku. Seorang pegawai muda menyambutnya dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Arjun berpikir sejenak. Apa kalian punya buku tentang Islam yang ditulis untuk non-Muslim? Pegawai itu tampak terkejut, tapi dengan cepat menjawab, ada, Pak. Ini salah satunya. Ia menyerahkan buku berjudul Islam untuk pencari makna. Sampulnya sederhana, biru laut. Arjun membolak-balik halamannya dan memutuskan untuk membeli. Di rumah, ia membaca perlahan. Buku itu tidak bicara soal hukum atau perintah, tapi soal makna, soal manusia, soal pencarian.
Tentang bagaimana seseorang bisa merasa kosong meski hidupnya lengkap. Tentang bagaimana seseorang bisa merasa damai hanya dengan mendengar panggilan Tuhan. Arjun merasa buku itu sedang berbicara padanya, meski ditulis oleh seseorang dari benua lain. Beberapa hari kemudian, rasa penasarannya membawanya lebih jauh. Ia mengirim pesan singkat pada Prakash, kopilot yang dulu ikut dengannya ke Istanbul. "Prakash, boleh saya ajak ngobrol sebentar? Bukan soal kerja, tapi soal adzan." Prakash membalas cepat, "Tentu, Kapten. Saya malah senang sekali." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat bandara. Prakash tampak senang, tapi juga penasaran. Arjun tidak banyak basa-basi. "Aku mendengar adzan lagi di penerbangan terakhir. Dan aku mulai ingin tahu kenapa suara itu begitu penting buat kamu dan banyak orang lain." Prakash tersenyum, tak mengejek, hanya tenang. Ia lalu bercerita, bukan dengan ceramah, tapi dengan pengalaman. "Waktu kecil, saya sering dibangunkan ayah saya jam 5 pagi hanya untuk salat subuh. Awalnya malas, tapi setelah dewasa, saya justru menunggu suara adzan itu. Karena itu seperti alarm hidup, pengingat bahwa saya bukan satu-satunya yang hidup di dunia ini." Arjun mengangguk. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mendengarkan. Dan disitulah letak perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai mau mendengarkan, bukan hanya menjawab. Prakash melanjutkan. Ia bercerita bagaimana salat memberinya ketenangan, bagaimana adzan adalah simbol panggilan pulang ke Tuhan, bagaimana Islam bagi dirinya bukan sekadar agama, tapi panduan hidup. "Adzan itu seperti suara ibu memanggil kita makan malam waktu kecil," kata Prakash pelan. "Ada rasa aman di dalamnya." Kata-kata itu membuat Arjun terdiam cukup lama. Setelah pertemuan itu, Arjun makin serius. Ia mulai menonton video tentang sejarah Islam, tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang perjalanan hijrah, tentang makna 5 waktu salat. Dan dari semua itu, satu hal yang paling membuatnya kagum, kedisiplinan spiritual. Ia yang selama ini mengagung-agungkan kedisiplinan teknis, kini melihat dimensi baru dari disiplin batin. Ia lalu mulai mencari komunitas kecil yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bukan komunitas dakwah besar, tapi diskusi kecil di perpustakaan atau forum daring. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang dari latar belakang berbeda, insinyur, dokter, bahkan mantan pendeta. Semua datang bukan karena disuruh, tapi karena mencari. Dan Arjun merasa, untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri dalam pencarian ini. Suatu malam, setelah membaca artikel tentang makna kata-kata dalam adzan, Arjun duduk di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan. Jam menunjukkan pukul 21. Ia memutar rekaman adzan melalui internet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia mendengarkannya sampai selesai. Tanpa tawa, tanpa komentar. Hanya diam, dan rasa yang perlahan mengisi ruang hampa dalam dirinya. Arjun tidak tahu kemana pencariannya akan membawanya. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi merasa cukup hanya dengan logika. Ada ruang dalam dirinya yang hanya bisa diisi oleh makna. Dan semua ini bermula dari suara yang dulu ia tertawakan. Hari-hari Arjun mulai terasa berbeda. Bukan karena pekerjaan berubah, atau karena ada sesuatu yang istimewa di jadwal penerbangannya. Tapi karena setiap hari, saat ia bangun pagi, ada sesuatu yang muncul dalam benaknya. Rasa ingin tahu yang mendalam. Bukan rasa ingin tahu biasa, seperti saat ia mempelajari avionik atau protokol baru dari maskapai. Ini lebih dalam, lebih personal. Suatu pagi, saat matahari baru muncul di atas langit Mumbai, Arjun membuka jendela dan menghirup udara pelan-pelan. Ia bukan tipe orang yang sentimental. Tapi hari itu, cahaya pagi terasa lebih hangat dari biasanya.
Burung-burung yang biasa ia abaikan kini terdengar seperti orkestra kecil. Ia menyadari, perlahan-lahan, dunianya sedang berubah, bukan di luar, tapi di dalam. Ia memutuskan untuk datang ke masjid kecil di kawasan Bandra. Bukan untuk salat, bukan juga untuk belajar agama secara formal. Ia hanya ingin melihat, merasakan atmosfernya. Saat tiba, seorang pria tua menyambutnya dengan senyum. Tidak ada pertanyaan, tidak ada prasangka. Hanya anggukan ramah, seolah berkata, "Silakan masuk, kamu diterima di sini." Arjun duduk di belakang, jauh dari saf depan. Ia mengamati gerakan salat yang teratur, doa-doa yang dibaca dalam bahasa Arab, keheningan yang tidak sunyi. Semuanya seperti tarian spiritual yang asing tapi menenangkan. Setelah salat, pria tua yang tadi menyapanya mendekat. "Pertama kali ke masjid?" tanyanya. Arjun mengangguk pelan. "Ya, saya hanya ingin tahu seperti apa suasananya." Pria itu tersenyum. "Semoga hatimu mendapat apa yang dicarinya." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam perasaannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya, Arjun mulai membuat rutinitas kecil. Ia tetap menjalani pekerjaan seperti biasa, terbang dari kota ke kota. Tapi di sela-sela waktunya, ia membaca, menonton, dan mendengarkan. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran. Awalnya terasa berat. Banyak istilah asing, konsep yang bertabrakan dengan logika lamanya. Tapi perlahan, ia mulai menemukan benang merah tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang bagaimana manusia hanyalah tamu di dunia. Dan yang paling menyentuhnya, konsep niat. Dalam Islam, setiap amal dimulai dari niat. Bahkan sekadar duduk bisa menjadi ibadah, jika diniatkan dengan ikhlas. Ini mengejutkan Arjun. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang menilai berdasarkan hasil. Tapi di sini, niat adalah titik awal segalanya. Satu malam, saat di kamar hotel usai penerbangan ke Dubai, Arjun berdiri di depan kaca besar. Langit malam terbentang luas di belakangnya. Ia berbicara pada dirinya sendiri, hal yang jarang ia lakukan. "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku. Tapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa sebenarnya aku ini." Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arjun merasa ia bukan hanya pilot yang membawa penumpang dari satu titik ke titik lain. Ia juga penumpang dalam perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Di hari yang sama, ia menghubungi Prakash kembali. "Bisakah kau mengenalkanku pada seseorang yang bisa menjelaskan tentang Islam dengan cara yang masuk akal?" tanyanya lewat pesan. Prakash menjawab cepat. "Ada satu orang, teman lamaku, dulunya insinyur, sekarang jadi pembimbing mualaf. Namanya Imran. Ia tidak menggurui, tapi sangat paham." 2 hari kemudian, mereka bertemu di sebuah perpustakaan umum. Imran adalah pria berusia 50-an, berkacamata tebal, dan berbicara dengan tenang. Ia tidak langsung bicara soal syariat atau hukum. Ia mulai dari pertanyaan. "Apa yang membuat Anda tertarik pada Islam, Pak Arjun?" tanyanya. Arjun menjawab jujur, "Adzan, dan rasa kosong, yang tiba-tiba muncul dalam hidup saya." Imran mengangguk pelan. Kadang, jalan menuju kebenaran bukan dimulai dari pengetahuan, tapi dari rasa. Mereka berbicara lama. Tentang Tuhan, tentang hidup, tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Arjun simpan sendiri. Imran tidak memberikan semua jawaban, tapi ia memberi arah. Dan untuk pertama kalinya, Arjun tidak merasa digurui. Ia merasa ditemani. Dalam satu sesi, Imran berkata, "Kadang, manusia butuh kehilangan arah dulu agar bisa melihat peta yang sesungguhnya." Kata-kata itu melekat dalam kepala Arjun sepanjang malam. Seminggu kemudian, saat kembali ke Masjid Bandra, Arjun datang bukan hanya untuk melihat. Ia ingin mencoba salat.
Pria tua yang dulu menyambutnya, kini berdiri di sebelahnya, membantu pelan-pelan. Gerakan yang dulu tampak asing, kini terasa seperti panggilan. Bacaan yang dulu tak dimengerti, kini terasa menenangkan, meski hanya sebagian yang ia pahami. Setelah selesai, Arjun tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai. Benar-benar damai. Tanpa perlu penjelasan ilmiah, tanpa perlu grafik. Damai, karena hatinya akhirnya merasa pulang. Perubahan, sekecil apapun, selalu mengundang tanya. Dan perubahan dalam diri Arjun bukanlah perubahan kecil. Ia tak lagi sama seperti dahulu, bukan dari seragam yang ia kenakan, atau cara ia menerbangkan pesawat, tapi dari cahaya lembut yang mulai terlihat di sorot matanya. Seperti seseorang yang baru saja menemukan arah pulang setelah lama tersesat. Namun dunia tidak selalu menyambut perubahan dengan tangan terbuka. Kabar bahwa Arjun mulai mendekati Islam menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia tidak pernah mengumumkannya. Tidak mengunggah apapun di media sosial. Tapi seperti biasanya, manusia senang berspekulasi. Mulai dari rekan-rekan sesama pilot, hingga manajemen maskapai, perlahan mulai menunjukkan perubahan sikap. Bukan langsung memusuhi, tapi cukup terasa. Senyuman yang mulai kaku, percakapan yang mulai singkat, dan undangan makan malam yang tiba-tiba tak lagi datang. Yang paling terasa datang dari keluarganya. Suatu malam, Arjun pulang ke rumah orang tuanya di Mumbai. Ibunya, yang biasanya menyambut dengan teh hangat dan cerita-cerita masa kecil, kini terlihat lebih diam. Ayahnya menatapnya dengan mata tajam, seperti sedang menakar niat anaknya. "Apa yang kami dengar ini benar?" tanya ayahnya tanpa basa-basi. "Kau tertarik dengan Islam?" Arjun tidak menghindar. Ia mengangguk. "Aku belum masuk Islam," katanya pelan. "Tapi aku sedang belajar. Dan aku merasa damai di dalamnya." Ibunya menunduk. Ayahnya berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar. "Kenapa kau harus mencarinya di tempat itu?" katanya akhirnya. "Agama kita sendiri sudah cukup. Leluhur kita hidup dan mati dalam kepercayaan ini." Arjun tahu, tidak ada jawaban yang bisa memuaskan mereka malam itu. Ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin dipahami. Tapi ia sadar, itu mungkin terlalu banyak untuk diminta. Malam itu, ia tidur di kamar lamanya. Tempat tidur yang sama, meja belajar yang sama, bahkan buku-buku masa kecilnya masih tersusun rapi. Tapi hatinya berbeda. Ia bukan lagi anak yang percaya semua bisa dijelaskan dengan rumus. Kini, ia mulai belajar percaya pada hal-hal yang tak terlihat. Keesokan paginya, sebelum berangkat, ibunya berkata pelan, "Hati-hati dengan jalan yang kau pilih. Dunia ini tidak selalu ramah pada orang yang berbeda." Arjun hanya mengangguk. Ia tahu, itu bukan peringatan, tapi bentuk kasih sayang yang terselubung. Di tempat kerja, hal yang sama terjadi. Seniornya mulai memberi komentar sinis, meski setengah bercanda. "Jangan sampai kau bawa sajadah ke kokpit nanti," kata salah satu kapten sambil tertawa. Arjun hanya tersenyum. Ia sudah terlalu lelah untuk membalas. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika salah satu penerbang junior, anak muda yang dulu mengidolakan Arjun, berkata, "Saya kehilangan respek, Kapten. Saya kira Anda lebih rasional dari ini." Kata-kata itu menohok. Tapi Arjun tidak membalas. Di tengah semua tekanan itu, hanya satu hal yang membuatnya bertahan, ketenangan yang ia temukan dalam doa. Ia belum sepenuhnya memahami setiap gerakan, belum hafal seluruh bacaan. Tapi setiap kali ia meletakkan dahinya ke sajadah, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa ringan. Suatu malam, ia kembali menemui Imran. "Apa memang begini jalannya?" tanya Arjun. "Mengapa orang-orang begitu mudah takut pada sesuatu yang mereka tidak pahami?" Imran tersenyum. Karena perubahan, meski tidak mengancam, selalu mengusik zona nyaman.
Kau menyesal dulu memeluk Islam? Tanya Arjun lagi. Tidak pernah, jawab Imran tegas. Karena dalam Islam, aku belajar bahwa kesulitan adalah bagian dari proses pemurnian hati. Kata-kata itu menenangkan Arjun. Beberapa minggu kemudian, ia terbang ke Istanbul lagi. Saat transit di Abu Dhabi, ia duduk sendirian di ruang tunggu pilot. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang surat Al-Insyirah yang diterjemahkan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ia membaca ayat itu berulang-ulang, dan air matanya jatuh. Diam-diam, ia tidak tahu kemana hidup akan membawanya setelah ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kesendirian bukanlah beban. Hari itu langit Mumbai mendung. Bandara dipenuhi lalu lalang orang yang tergesa-gesa mengejar waktu. Namun di dalam hati Arjun, waktu justru terasa berhenti. Ia duduk di dalam mobil, memandangi bangunan sederhana yang berada di sudut jalan sempit. Bukan masjid besar, bukan pula bangunan mewah. Hanya sebuah musola kecil dengan cat dinding yang mulai pudar dan plang nama yang setengah lepas. Tapi disitulah ia akan memulai sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Pagi itu, Arjun telah menyelesaikan penerbangan dari Bangkok ke Mumbai. Ia bisa saja langsung pulang ke apartemennya, mandi air hangat, lalu tidur sepanjang siang. Tapi tidak. Ada sesuatu yang memanggilnya ke tempat ini. Sesuatu yang sudah tumbuh perlahan selama berbulan-bulan. Ia mengambil napas panjang, lalu keluar dari mobil. Langkahnya terasa berat. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, keputusan hari ini akan mengubah segalanya. Bukan hanya keyakinan, tapi seluruh jalan hidupnya. Relasi, reputasi, masa depan. Di dalam musola, hanya ada dua orang. Seorang pria tua berjenggot putih yang sedang membaca Al-Quran, dan seorang anak muda yang sedang menyapu lantai. Keduanya menoleh ketika Arjun masuk. Mereka tidak kaget, tidak juga heran. Seolah-olah kedatangan Arjun sudah mereka tunggu sejak lama. Pria tua itu berdiri dan mendekat. "Assalamualaikum," sapanya lembut. Arjun menjawab dengan pelafalan yang masih terpatah-patah. "Waalaikumsalam. Namamu Arjun, ya?" tanya pria tua itu. "Imran sudah cerita sedikit. Katanya kamu ingin mengucapkan syahadat hari ini." Arjun mengangguk. Tak ada keraguan, tapi ada gemetar halus di jemarinya. "Baiklah," kata pria itu. "Tak perlu buru-buru. Duduklah dulu. Tarik napas. Kita tidak sedang mengisi formulir." Mereka duduk berdua di lantai. Lalu pria itu bertanya, "Apa kamu yakin, Arjun?" "Lebih dari sebelumnya," jawab Arjun. "Saya sudah mencoba hidup dengan logika saja. Tapi sekarang saya tahu, ada bagian dari hidup ini yang hanya bisa dijangkau dengan hati." Pria tua itu tersenyum, lalu memegang tangan Arjun. "Kalau begitu, ikut saya perlahan." Dan di tengah sunyi musola kecil itu, Arjun mengucapkan dua kalimat sederhana. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu selesai keluar dari bibirnya, Arjun menutup mata. Ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya. Seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk mengalir. Seperti langit yang mendadak cerah setelah hujan panjang. Ia tidak tahu kenapa air matanya mengalir begitu deras. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena lega. Setelah sekian lama berusaha mengendalikan segalanya, akhirnya ia menyerahkan diri kepada Yang Maha Mengendalikan. Tak ada pelukan meriah, tak ada tepuk tangan. Hanya sunyi yang syahdu dan senyum dari dua orang asing yang kini terasa lebih akrab daripada siapapun di dunia ini. Saat ia keluar dari musola itu, langit Mumbai masih mendung. Tapi bagi Arjun,
Cahaya sudah mulai masuk ke dalam hidupnya. Dan kali ini, bukan dari pantulan lampu kokpit atau layar radar, tapi dari sesuatu yang jauh lebih terang. Langit Istanbul cerah pagi itu. Arjun kini telah menjadi pribadi yang lebih tenang, memimpin penerbangan menuju Jakarta. Ini adalah rute panjang lintas benua, dan ia telah melakukannya puluhan kali. Namun kali ini, rasanya berbeda. Sejak keputusannya memeluk Islam beberapa bulan lalu, setiap hal dalam hidup terasa memiliki makna baru, termasuk pekerjaannya sebagai pilot. Segalanya berjalan normal, hingga pesawat berada di atas Laut Arab. Tiba-tiba, salah satu indikator mesin menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Panel peringatan menyala, disusul getaran halus yang mulai terasa di seluruh badan pesawat. Kopilot yang duduk di sebelahnya mulai panik. "Engine 2, Kapten. Kita kehilangan tekanan bahan bakar." Arjun tetap tenang. Ia menatap layar-layar di hadapannya, tangan sigap mengatur kontrol. Tapi hatinya tidak sekeras dulu. Di tengah kepanikan itu, ia berbisik dalam hati, bukan pada teknologi, tapi kepada Tuhan yang kini ia kenal. "Ya Allah, bimbing aku." Ia memutuskan untuk menonaktifkan mesin kedua dan melakukan manuver darurat. Komunikasi dengan menara dilakukan dengan cepat, dan seluruh awak kabin sigap mengikuti instruksinya. Penumpang mulai tegang. Beberapa menangis. Tapi suara Arjun yang tenang dari pengeras suara membuat mereka merasa sedikit lebih tenang. "Tenang, kami dalam kendali." Dalam waktu 15 menit, Arjun berhasil mendaratkan pesawat dengan mulus di bandara terdekat. Tak satu pun cedera. Semua selamat. Ketika turun dari pesawat, salah satu penumpang mendekatinya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kapten, Anda penyelamat kami hari ini." Arjun hanya tersenyum. "Bukan saya. Hari ini, saya hanya mengikuti bisikan yang tak pernah saya dengar sebelumnya." Dan sejak hari itu, kisah Arjun bukan hanya tentang perubahan hati, tapi juga tentang keajaiban di udara yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata.